Tradisi menaburkan bunga di air Telaga Buret menjadi prosesi yang tak boleh ditinggalkan. Begitulah prosesi ulur-ulur, yang dalam artinya mempunyai hubungan dengan air. Ulu atau ulu-ulu memiliki makna air. Ritual ini selain sebagai perwujudan rasa syukur pada melimpahnya air Telaga Buret, juga sebagai sebuah doa agar air pada telaga senantiasa dapat mengaliri dan menyuburkan tanah warga campur darat. Sebuah ritual tentunya memiliki aturan, mulai waktu pelaksanaan, perlengkapan, hingga beberapa hal yang tabu untuk dilakukan. Namun dari segala macam ritual untuk menghormati alam, perlu diketahui, ada tokoh penting bernama Mbah Jigang Joyo. Setelah berhasil mendatangkan air, Mbah Jigang Joyo meneruskan pengembaraannya dan meninggalkan pesan kepada penduduk bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mengenakan ikat kepala yang sama dengan miliknya. Tidak seorang pun diperkenankan menunggang kuda pancal panggung seperti miliknya, dan tidak diperbolehkan mengambil apalagi membunuh hewan yang ada di sekitar Telaga Buret. Prosesi ulur-ulur ditutup dengan selamatan yang dipimpin sesepuh desa. Dengan sepusak pengerjani, sepisan mandani anggenipun dan nyambung tuwuh nyambung malih Sri sedanane warga sekawan desa sak mitrong sawu jangan lan gamping. Pramila dipun wilujeni inggih menika dipun sambung buteng kalih dipun petri bolong kalih didalah maringono kawilujengan dhateng warga sekawan desa anggenipun ginakaken toya ingkang dal saking Telaga Buret. Nggih mugi saged wilujeng ingkang ginakaken wilujenga ingkang dipun ginakaken saged ngurakapi warga sekawan desa wilujenga dinten menika saengga selaminanipun sampun wonten larangan setunggal menapa angsal wiji pangsu saking para sepuh lan para derek didalah kang jajahi kabulujeng. Makanan yang telah didoakan kemudian dibagikan untuk dibawa oleh masing-masing peserta upacara. Acara Kembul Pujono atau makan bersama yang biasanya diadakan di tahun ini harus ditiadakan dan makanan dibawa pulang untuk dinikmati di rumah. Kita tingkatkan bagaimana kita upaya penghidupan masyarakat yang ada di sekitar. Telaga Buret sendiri merupakan sebuah telaga yang mempunyai bentuk bulat seperti sumur yang mempunyai diameter kurang lebih 35 meter yang dinaungi pepohonan rindang. Pada telaga tersebut selalu mengalir air yang melimpah meskipun pada musim kemarau. Telaga ini memainkan peran vital dalam aktivitas sosiokultural di wilayah sekitar telaga. Sumber mata air tersebut terus dijaga oleh masyarakat sekitar. Kesadaran akan pentingnya menjaga telaga bukan sebatas dilandasi oleh pemahaman mereka terhadap ekologi, namun juga didorong oleh kepercayaan mereka tentang sakralnya telaga. Selama 2 tahun ini memang sangat drastis sekali mas penurunannya, dan kita juga buka tutup seperti itu karena kita juga mengikuti aturan. Kalau terlalu bergerombol ya kita takut karena ada sanksi. Jadi sebetulnya yang namanya wisata itu tidak lepas dari kerumunan mas, itu pasti. Tapi karena dengan adanya musibah seperti ini kita tetap menjaga dan kita tetap mengikuti aturan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak mau balelo dengan adanya peraturan seperti ini. Jadi kita juga paham karena penyebaran COVID ini cara memutusnya kita harus selalu jarang berkerumun. Sebetulnya sangat sederhana sekali. Sebetulnya pemerintah itu mengadakan peraturan, mengadakan aturan yang ditetapkan itu semua demi keselamatan warga negara, itu pasti. Tinggal kita semua bagaimana cara memberi kesadaran pada diri kita sendiri dengan
cara tidak terlalu berkerumun, mengurangi aktivitas, itu adalah salah satu untuk memutus mata rantai yang ada di Indonesia pandemi selama ini. Ya dampak masyarakat jelas Mas, ini jelas. Jadi kayak di sini sekarang pedagang, penjual sudah tidak boleh dan tidak berani, akhirnya kembali lagi ke habitatnya yang petani yang sebagai petani hutan, kembali ke petani hutan, sebagai pengusaha marmer juga kembali. Kalau dulu kita bisa kolaborasi, selain petani kita bisa ada yang dagang di sini. Karena posisi seperti ini ya sementara kita bertahan dulu kembali ke habitat. Selama pandemi, wisata Telaga Pura juga beberapa kali mengikuti arahan pemerintah untuk menutup area telaga guna mencegah kerumunan untuk memutus rantai COVID-19. Meskipun berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar, namun pandemi harus dituntaskan. Harapannya kita tetap harapan bahwa pandemi ini cepat berakhir, tapi dengan cara kesadaran kita. Tanpa kesadaran kita, pandemi ini kemungkinan tidak akan selesai. Cara sadarnya, yang pertama, pemerintah sudah mengadakan yang namanya vaksinasi. Kita harus sadar diri mengikuti vaksinasi. Yang kedua, kita ya tetap harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilisasi atau kegiatan kita yang tidak terlalu penting. Jadi intinya kita sangat berharap sekali mudah-mudahan program pemerintah ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi menjadi upaya penting agar pandemi segera berakhir. Hal ini juga sebagai upaya agar pariwisata kembali berjalan normal. Protokol kesehatan, ya sudah mematuhi protokol kesehatan.